put the weapon down. It's exactly why I'm here. To put the weapon down. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Ngomong-ngomong, bagaimana nih kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya. Kali ini akan dibahas alur lanjutan film Lost in Space. Seperti pepatah, mulutmu harimaumu. Di sini kita bisa tahu kekuatan mulut dari Dr. Smith. Benar-benar sangat mengerikan. Siapakah korbannya kali ini? Baiklah. Sebelum alur filmnya dimulai, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan menghibur waktu luang teman-teman. Jika sudah, matikan lampu, pasang posisi nonton terbaikmu, dan film pun dimulai. This is our planet, and this is the sun. Film dibuka ketika Maureen memaparkan hasil penelitiannya terhadap planet yang mereka tempati saat ini. Ia berusaha menjelaskan John bahwa planet ini akan musnah dalam waktu dekat akibat adanya tarikan dari black hole. Ia pun menginginkan John untuk tidak memberitahu yang lain dulu. Namun tanpa mereka sadari, Penny sebenarnya sudah mendengarkan obrolan mereka. Keesokan harinya, orang-orang berkumpul di Jupiter Victor untuk membahas masalah tadi malam. Ada yang menolak keberadaan robot di tengah-tengah mereka karena tingkah lakunya yang tidak bisa diprediksi. Ada juga yang menerima keberadaannya karena dapat dimanfaatkan. Mereka terus berdebat satu sama lain sampai akhirnya Angela angkat bicara. Ia menceritakan kesedihannya saat suaminya dibunuh oleh robot di Resolute. Namun tanggapannya disanggah oleh John. Ia menjelaskan bahwa apapun yang akan dilakukan terhadap robot tidak akan mengembalikan suaminya. Selain itu, ia juga bilang bahwa robot telah menyelamatkan keluarganya dan kini sudah bisa dikendalikan oleh Will. Akhirnya orang-orang terlihat lebih menerima robot, kecuali Angela. Hal inilah kemudian dimanfaatkan oleh Dr. Smith. Ia mulai berbahasa basi seolah penderitaan Angela sama dengannya. Ia juga mengungkapkan saat itu, ia juga menyelamatkannya bersama Don. Dan ketika ia menawarkan jasa terapisnya, Angela menolaknya. Beralih ke Don yang sedang berkeliling, ia berusaha mencari sesuatu yang berharga untuk dijual. Saat sedang mengobrol dengan Judy, tiba-tiba Will dan robotnya keluar dari Jupiter untuk membantu yang lain. Tapi justru malah mendapat tatapan tegang dari orang-orang. Maureen pun menghampirinya dan menyuruhnya untuk kembali ke Jupiter dulu sampai ayahnya datang. Kemudian Penny memberitahu Vijay bahwa ia ingin pergi ke air terjun. Tentu Vijay yang awalnya sedang bertugas, jadi malah pengen ikutan dengannya. Lalu Victor bersama John datang. Victor lalu meminta John untuk memanggil Maureen karena ia ingin berdiskusi dengannya tentang bahan bakar Jupiter dan hubungan Resolute. Sesampainya di Jupiter, ia mengatakan kepada Will bahwa robot bisa diterima di koloni asalkan ia selalu mengawasinya setiap saat. Lalu ia juga meminta Maureen untuk menemui Victor. Setelah itu, ia mengajak Will dan robot untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian sebelum Victor bertemu Maureen, ia terlebih dahulu ditawarkan oleh Don untuk mengambil bahan bakar yang ada di Jupiternya, yang mana terjebak di padang pasir, masih penuh dan tanpa belut. Tentu jika kaitannya dengan Don, maka ada harganya. Lalu Victor pun setuju. Lalu scene beralih ke Angela yang berada di tengah hutan. Ia menemukan sesuatu yang aneh di sana. Hingga akhirnya, ia menemukan pistol yang sebelumnya telah diambil oleh Dr. Smith. Beralih ke Judy, ia tahu ibunya akan pergi bersama Victor untuk mengambil bahan bakar. Meskipun sebenarnya ibunya masih dalam keadaan sakit. Oleh karena itu, ia meminta ibunya untuk digantikan olehnya agar ibunya bisa beristirahat. Dan ibunya pun setuju. Saat ingin ke kamar, Maureen melihat Dr. Smith yang sedang membaca buku. Dengan sangat aneh, tiba-tiba ia meminta pendapat dari Dr. Smith tentang bagaimana cara menjaga suatu rahasia. Dr. Smith pun menjelaskan teori dan caranya tersebut. Di tengah itu, ia tiba-tiba mendapat telepon dari Angela dan meminta Maureen untuk berbicara nanti. Setelah itu ia mulai melakukan rencananya. Kembali ke Will, saat sedang melihat-lihat batu di perjalanan, ia diberikan batu spesial oleh robot. Kemudian ia mengajak tos Will, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Beralih ke tim pengambil bahan bakar, Don sempat bingung saat melihat semburan gas, apakah tetap lanjut jalan atau tidak. Setelah berkonsultasi dengan Aiko Watanabe, akhirnya ia memutuskan untuk Let's move. Dawn, this
isn't a road trip. It is now. You're not supposed to open that. Well, why would they put a sunroof if we couldn't open It's it? not a sunroof, it's an emergency escape hatch. You go. Do it. Come on. Come on. Jenny. Come on, dog. You know you want to. Let's go. Yes. Scene beralih ke Hiroki yang sedang membakar mayat, korban jatuh resolut. Setelah itu, Moren meminta maaf karena tidak memberitahu soal robot. Saat ingin menyampaikan masalah black hole, ternyata Hiroki sudah mengetahuinya. Ia tidak memberitahu yang lain karena tidak semua informasi harus diberitahukan secara umum. Setiap informasi tidak dapat berdiri sendiri. Wow, Moren pun kagum mendengarnya. Kemudian scene beralih ke Penny yang sudah sampai di tempat air terjun. Namun anehnya, air terjun itu tiba-tiba hilang. Dengan kecewa, ia pun ingin kembali ke Jupiter. Namun Vijay berusaha menghiburnya. Sampai akhirnya, Penny pun mengatakan bahwa planet yang mereka tempati saat ini akan hancur dalam waktu dekat. Mendengar itu, Vijay pun langsung terdiam dan ingin memberitahu orang lain. Namun Penny melarangnya dan menyuruhnya untuk tetap merahasiakannya. Kembali ke tim pengambil bahan bakar, kini mereka sudah sampai di lokasi Jupiternya Don. Namun, Don bingung karena Jupiter tersebut tiba-tiba menghilang, tapi tidak ada puingnya juga di bawah jurang. Karena kesal, Don pun menendang pasir di sana. Dan alangkah terkejutnya ternyata Jupiternya berada di bawah kakinya. Mereka pun mulai menggali pasir tersebut dan memindahkan bahan bakar Jupiter ke tangki chariot. Beralih ke John, Will, dan robot yang kini sudah sampai di puncak bukit. Di sana, ayahnya menyuruhnya untuk membawa batu berat dan meletakkannya di atas batu yang lain. Bukan hanya satu, tapi 27 batu. Ayahnya memerintahkan hal itu untuk memupuk rasa tanggung jawab Will terhadap kematian 27 anggota koloni yang lain saat kejadian penyerangan Resolute. Will pun menurutinya. Di Jupiter Watanabe, Angela akhirnya butuh bantuan terapis dari Dr. Smith. Lalu Dr. Smith memulai terapi dengan membuat Angela mengingat kembali kejadian penyerangan di Resolute saat itu. Angela pun terus menceritakannya dengan gelisah dan bersedih, karena pada saat itu suaminya tewas. Ternyata yang membuat Angela masih hidup adalah karena tembakan robot saat itu mengenai suaminya terlebih dahulu, baru ke dia. Alhasil karena perasaan sedihnya semakin menguat, ia tak sanggup lagi bercerita. Dr. Smith pun tidak punya solusi yang konkret, lalu ia pun pergi meninggalkannya dalam kesedihan. Tentu Dr. Smith sudah merencanakan hal itu. Kembali ke tim pengambil bahan bakar, kini mereka harus merencanakan sesuatu agar saat bensin sedang disedot, Jupiter tersebut tidak jatuh ke jurang. Mereka pun merencanakan untuk mengaitkan Jupiter ke chariot yang sambil digas. Beralih ke Penny, ia pun memberikan amplop rahasia milik Vijay karena perihal robot sudah tidak lagi menjadi rahasia. Vijay pun malah menyuruh Penny untuk membacanya karena itu merupakan surat yang ia tulis saat jatuh dari Jupiter. Ia pikir ia akan mati. Ternyata tidak. Penny pun membacanya dan sedikit tertawa. Lalu, I'm just a particle of space dust you don't have to keep. I was gonna do the whole miles to go before I sleep thing, but Shut up. kembali ke Angela, kini sepertinya amarah kesedihannya sudah memuncak. Dan ia berencana untuk pergi ke Jupiter Robinson. Beralih ke tim pengambil bahan bakar, kini semua bensin sudah dipindahkan. Dan mereka kembali ke atas kecuali Don. Ia malah masuk ke dalam Jupiter. Ternyata ia ingin mengetahui identitas sebenarnya dari Dr. Smith. Akhirnya terungkap bahwa Dr. Smith yang asli adalah seorang laki-laki. Artinya, Dr. Smith yang bersama mereka adalah palsu. Namun saat ingin keluar, chariot yang menahan Jupiter disuruh melepaskan jangkarnya. Hanya Judy yang masih menahannya, karena tahu Don masih di dalam. Tapi Don justru melepaskan jangkar tersebut. He sacrificed for all of us. You crazy? I don't even like you guys. Yap, dia masih selamat, entah bagaimana caranya. Di Jupiter Robinson, Moren sedang menunggu anak-anaknya. Penny akhirnya sudah kembali dengan wajah cukup sedih, dan Judy akhirnya mengabarkannya kabar gembira keberhasilannya. Setelah itu John pun juga sudah sampai di sana. Kemudian mereka bermain kartu, termasuk robot. Namun sepertinya ia sangat mudah untuk dicurangi.
Tapi kemudian Dr. Smith melihat Angela yang sudah dekat. Ia pun menyuruh Will untuk memanggil ibunya untuk ikutan bermain bersama. Will pun menurut. Saat ia sedang pergi, Angela masuk ke Jupiter dan menodong pistolnya untuk menyerang robot. John pun berusaha menahannya. Namun, Put the weapon down. It's exactly why I'm here. You put the weapon down. Great. I'll deal ya. ayahnya pun mendapat pengobatan. Will yang merasa bersalah pun harus menanggung tanggung jawabnya. Ia pun mengajak robot untuk ke suatu tempat. Kemudian Don menceritakan semuanya tentang Dr. Smith kepada Judy. Dan Dr. Smith sendiri sedang menenangkan Angela dan meyakinkan tindakannya tersebut tidaklah salah. Saat John sudah sadar, ia menanyakan di mana Will. Yap, Will mengajak robot ke tempat batu-batu itu disusunnya. Ia harus melakukan keputusan yang berat. Dengan berat hatinya, ia menyuruh robot untuk maju ke jurang. Baik, mari sekarang kita bahas film fact-nya. Pertama, seperti yang sebelumnya saya bilang, Dr. Smith ini sangat cerdas sekali. Saat scene ia sedang membaca buku, semua hal yang terjadi ternyata sesuai dengan isi buku tersebut. Mulai dari membuat emosi Angela hingga hancurnya robot. Masih ingat saat Dr. Smith bersama robot di gua? Ia mulai merencanakan dan mengendalikan robot sejak saat itu. Kedua, Don adalah sosok yang mata duitan, karena ia sendiri hanyalah petugas perjalanan di Resolute, bukan penghuni Alpha Centauri. Sehingga tentunya, ia menganggap semua ini sebagai pekerjaannya. Ya, meskipun kadang nggak tepat juga waktunya. Mungkin itu saja film fact yang bisa dibahas pada episode ini. Jangan lupa tulis komentar teman-teman tentang film ini ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai bertemu di video berikutnya. Have a nice day.